Alright, welcome back di United Unfiltered guys. Episode 2 ini gue bakal ngebahas pertandingan kedua Premier League United lawan Fulham ya guys. Seperti yang sudah kita ketahui, lagi-lagi United gagal menang. Gue heran, ini gak jelas banget kemarin mainnya. Lagi-lagi di sini kita kembali ya guys, permainannya ke setelan pabrik. Dan yang gue lihat-lihat sih kemarin udah banyak banget warga-warga yang terpancing amarahnya setelah game kedua ini. Kayak, kenapa sih guys? Baru juga game kedua, udah capek emangnya. Capek ya jadi fans United ya. Yuk kita bahas. Oke, recap ya guys. Kemarin skor akhirnya itu adalah 1-1. Golnya dicetak dari own goal Rodrigo Muniz di menit ke-58 dan Smith Rowe di menit ke-73 dari Fulham. Secara statistik, MU berhasil membuat 3 shot on target dari 10 percobaan, sementara Fulham 4 shot on target dari 13 percobaan. Menurut gue, pertandingan kemarin ya, gimana ya, bingung gue juga. Kemarin mainnya aneh gitu. Padahal di lawan Arsenal itu udah oke, udah terlihat pattern-patternnya. Kemarin malah ngaco lagi ya guys. Dan gue mau mulai dari ngebahas Sesko ya guys. Di awal pertandingan dia masih mulai dari bench dulu gitu mainnya. Dan Amorim bilang dia baru bergabung sama tim itu sekitar 2 minggu. Jadi ya dia masih mencoba memahami semua situasinya gitu. Memahami teman-temannya, memahami gaya bermain Amorim yang Amorim inginkan gitu. Jadinya dia nggak mau lah ngeburu-buru Sesko buat langsung jadi starter gitu. Jadi mungkin ya dikasih adaptasi dulu ya. Dan gue setuju sih. Jadi daripada nantinya dia nggak perform dan lagi-lagi nanti ya ujungnya pasti fans United itu sendiri yang bakal nyalahin Amorim atau bahkan ya Sesko itu sendiri kalau nggak perform gitu ya. Jadi makanya gue setuju kalau misalkan Sesko itu dikasih adaptasi dulu ya sama teman-temannya dan cara bermain yang Amorim inginkan. Jadi se butuh-butuhnya MU dengan sosok striker gitu ya, striker murni di depan, tapi ya tetap kita harus kasih pemainnya itu waktu lah ya buat menyesuaikan. Jadi oke lah dengan keputusan itu gue masih oke gitu. Selanjutnya gue bakal ngebahas awal pertandingan kemarin ya guys. Awal pertandingan kemarin sudah sangat menjanjikan dari segi tagging gitu ya. Kita udah bisa nge-create lumayan lah itu beberapa di menit pertama tuh. Kunya kan bisa mengancam tuh ya guys. Beberapa kali di menit awal-awal secara pressing pun United agresif di 20 menit pertama itu ya. Passing-passingnya juga udah cakep. Cuma ya lagi-lagi kita belum bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut bisa jadi gol. Dan ada satu momen kalau kalian kemarin nonton itu eh, dari Bayindir. Bayindir tuh long ball kan ya guys kemarin ke Kunya tuh. Bayindir long ball, big chance dan Kunya ya di depan gawang masih belum bisa ngekonversi jadi gol. Dan itu kalian tahu nggak? Itu tuh satu-satunya big chance yang dibuat dari pemain United. Dan big chance itu datang dari Bayindir yang seorang kiper gitu. Kan gimana ya? Tim ini tuh emang ajaib kan? Kalau menurut kalian tuh gimana sih MU ini? Big chance satu doang di pertandingan kemarin dan itu datang dari seorang kiper. Ajaib kan emang tim ini. Ya, tadi gue ngebahas kunya itu ya, finishing. Dan emang lagi-lagi finishing di sini masih jadi problem ya guys bagi United. Ini gak tahu dari minggu ke minggu ya guys, dari musim kemarin itu permasalahan finishing itu kayak nggak kelar-kelar gitu guys. Jadinya gue bingung ini apakah emang kitanya emang gak beruntung atau emang pemain-pemain MU itu emang sebapuk itu finishingnya apa gimana, gue sejujurnya gue nggak paham itu apa yang terjadi gitu ya guys sama pemain-pemain MU. Dan kalau gue baca ya di platform Twitter atau X gitu ya sekarang dipanggilnya, kemarin itu ada pas jadi ada salah satu fans United itu yang upload footage trainingnya MU gitu ya di sebelum lawan Fulham kemarin itu di Twitter. Dan
fans yang lain tuh ada yang nanggepin komen gitu ya, bilang Onana gitu ya, dan kiper-kiper lainnya itu kayak terlalu mudah gitu buat dilewatin, terlalu mudah buat ya pemain-pemain itu ngegolin ke gawang mereka tuh terlalu mudah gitu kalau di training. Jadinya mungkin bisa berpengaruh juga itu katanya nanti ke pas pertandingan ya. Pas pertandingan mereka pas latihan mereka eh, gampang banget gitu kan ngegolinnya. Sementara pas pertandingan ketemu kiper yang lebih jago jadi susah gitu buat cetak gol. Dan gue lumayan setuju sih sama opini itu karena ya gimana ya, maksudnya kalau misalkan di training terlalu mudah, terlalu gampang buat cetak gol, jadi kayak model shooting gimana pun juga kan kayaknya masuk-masuk aja gitu kalau di latihan. Sementara pas pertandingan pressure-nya beda, terus lawannya pun ya lebih jago gitu kipernya, ya jadinya nggak keasah gitu skillnya. Kalau misalkan di training pun ya udah segampang itu gitu buat cetak gol. Makanya ya kalau misalkan kiper kitanya lebih jago, kayaknya kan di training tuh kayak ada tantangannya gitu ya guys. Ada kayak, oh gimana sih ini dia dari tadi nggak masuk-masuk, ini perasaan syuting gue, kayaknya gue harus nyoba teknik begini deh, atau kayak cara syuting begini, kayaknya biar apa tendangan-tendangan gue masuk tuh kayaknya harus begini gitu. Kayaknya ya itu sih mungkin bagi gue ya, gue setuju, lumayan setuju sama opini tersebut. Jadinya mungkin ya itu salah satu faktor besar juga gitu ya kenapa United susah cetak gol gitu beberapa pertandingan ini. Gue mau bahas juga tentang gagalnya penalti Bruno ya. Dan itu kemarin aneh banget sih. Gue kemarin ngelihat memang Bruno itu lagi underperform banget ya guys. Jadi kayak ya bener gak jelas lah mainnya. Terus yang gue lihat dari penaltinya itu, si tekniknya itu kayak janggal gitu menurut gue. Kayak nggak biasanya Bruno kayak begitu gitu. Itu kan kemarin di babak pertama ya kalau nggak salah menit 30 sekian. Dan gue juga sih lihat kemarin pas momen penalti itu Bruno itu kayak pas dia lagi naruh bolanya, eh, apa tuh si wasitnya kan di belakangnya tuh kan, dan nggak sengaja nyenggol. Terus kayak dia ngomong apa gitu, entah itu dia kesel apa marah apa gimana. Tapi intinya dia kayak kelihatan apa ya, si wasit itu ngeganggu ritual dia gitu atau kebiasaan dia sebelum pertandingan. Sebelum penalti, sorry. Jadinya dia kayak ngerasa apa ya, dengan ritual itu keganggu gitu ya. Makanya dia kayaknya kesel, entah itu jadi gimana berpengaruh ke tendangannya. Makanya dia di situ kayak apa tuh langsung nendangnya kan kayak langsung begitu kan, itu kayaknya bukan ancang-ancang Bruno deh setahu gue ya. Kayak dari kemarin-kemarin tuh dia kalau nendang penalti nggak pernah sekencang begitu atau langsung ke atas begitu. Biasanya kan dia datar-datar aja dan nipu kiper dengan lompatannya dia itu kan kalau ancang-ancang. Makanya di situ gue aneh sih, itu kayak tekniknya janggal menurut gue ya. Dan kalau nggak salah emang Brunonya pun ngomong setelah pertandingan kalau dia tuh marah karena eh, wasitnya nggak minta maaf katanya ke dia setelah kejadian itu, yang mungkin ya itu mengganggu dia tadi kan. Jadi ya entahlah itu memang berpengaruh sebegitu berpengaruhnya bagi dia dengan dia kesenggol itu atau kayak gimana. Tapi itu heran aja sih kenapa Bruno nggak seperti biasanya gitu kemarin cara nendangnya. Dan ya itu kan apa ya, gue nggak sukanya dari Bruno tuh gitu sih. Jangan salah ya, Bruno itu salah satu pemain favorit gue di squad MU sekarang ya. Tapi gue tuh nggak suka kalau dia udah tantrum gitu guys. Udah marah-marah gak jelas kayak kemarin. Dan ya mikir lah gitu, lu tuh kapten gitu. Lu tuh kapten dan tim lu tuh ini butuh menang gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah terlalu mikirin kayak hal-hal wasitnya nggak minta maaf lah atau apapun itu. Kan ini tim lu lagi butuh lu gitu, dan lu harus bisa ngasih contoh sebagai kapten, sebagai leader gitu. Makanya kalau misalkan lu masih kayak begitu ke depannya, ya sangat-sangat merugikan tim gitu guys. Jadi udahlah, buang lah kebiasaan-kebiasaan begitu. Jadi udahlah, please. Ini kan timnya tuh lagi terpuruk gitu ya. Gak usah nambah hal-hal aneh lagi. Udah, gue tuh keselnya Bruno tuh di situ aja sih guys. Karena dia tuh kalau udah tantrum nggak jelas banget, sumpah. Kesalahan Dalot ya kemarin. Golnya Fulham kan kemarin tuh sekitar ya tadi menit 73.
Itu bola dari, oh gue inget kemarin dari crossingnya salah satu main Fulham, terus kayak di intercept clearance ke depan, terus dapet sama pemain Fulham lagi dan enggak dapet sama Dalo tuh kan. Dalo dia kayak muter-muter gitu, spin nggak jelas kan, kayak ngapain ya, ngapain gitu. Kalau misalkan emang dia bisa atau dia apa ya, dia bisa berhasil ngelewatin lawan dengan gaya kayak begitu, atau ya terserah lah kalau emang lu bisa gitu ya. Cuma ini kan hasilnya apa gitu, dia spin-spin kayak gitu malah kerebut, malah sama pemain Fulhamnya langsung di crossing dan jadi gol. Itu kan gak jelas banget ya, kenapa nggak main simpel aja, lu dapet bola, lu langsung passing atau clearance ke depan juga langsung, ya nggak apa-apa gitu, asal jauhin dari gawang. Ini malah bikin bahaya, muter-muter gak jelas, dan hasilnya kan jadi kebobolan gitu, ngerugiin tim. Makanya ini gue sebenarnya rada-rada aneh sih. Nah kemarin sama pergantian itu juga aneh tuh, kenapa Dalot malah dimasukin, gantiin Amat. Dan ya ini lagi-lagi pergantian pemain ya guys di sini. Amorim nih suka rada-rada membingungkan kalau menurut gue pergantian pemainnya ya. Yang awalnya itu kemarin lawan Arsenal tuh ya. Lawan Arsenal kan udah aneh tuh, masukin Ugarte. Semalam juga masukin Ugarte lagi. Ya, aneh banget gitu menurut gua. Kan ini apa urgensinya gitu. Ugarte yang tipe defensif, sementara kita di posisi pertandingan kayak begitu. Ya, kalau nggak salah pas kemarin masukin Ugarte itu masih 1-0 sih ya. Cuma maksudnya pas dia masuk tuh beberapa menit kemudian langsung kebobolan. Kan gak jelas sumpah. Emang itu awalnya kesalahan Dalos ya golnya. Balik lagi tadi. Cuma kan di sini Ugarte itu gak jelas banget gitu tiap dimasukin juga. Jadi ya udahlah, stop dengan Ugarte ini ya guys. Gua udah capek banget ngeliat Ugarte main gak jelas. Oh ya, kemarin tuh Amorim bilang kalau misalkan dia masukin masukin Ugarte itu karena dia butuh gelandang yang lebih apa ya, bisa bertahan di sampingnya Bruno. Dan pas awalnya tuh dia ngejelasin ya, dia awalnya kan dia mainin Mount sama Bruno tuh karena Casemiro kan diganti ya. Mount sama Bruno di tengah karena niatnya buat lebih menyerang, katanya begitu. Cuma setelah dipikir-pikir lagi mungkin ya, setelah jalannya pertandingan ngelihat, oh mungkin ini kayaknya Bruno butuh yang lebih defensif lagi di sebelahnya. Masukinlah Ugarte, tapi kan ternyata hasilnya apa gitu guys, hasilnya apa? Hasilnya malah kebobolan. Ya bukan berarti gua setuju ya dengan di tengah itu Mount sama Bruno, karena Mount juga kan tipikalnya ya gak bisa lah dimainin di double pivot kayak begitu ya. Ya yang gua lebih lebih penasaran itu kenapa nggak dimainin Mainu. Atau kalau emang mau lebih menyerang kan bisa juga ganti Zirkzee gitu ya di depan. Salah satu kayak Bumo atau Kunya kan bisa diganti sama Zirkzee yang emang ya kemarin Kunya kan belum bisa efektif juga di depan gawang. Bumo pun belum bisa ngasih kontribusi ya. Jadi kalau misalkan lagi underperform gitu kan ya kenapa enggak gitu buat diganti gitu. Dan ya itu tadi gue bilang Bruno pun lagi underperform, ya kenapa Amorim nggak berani gitu buat mengganti dia. Harusnya lebih berani aja gitu. Kalau misalkan Bruno lagi underperform atau siapapun yang di lapangan underperform, ya kan di bench masih ada gitu yang bisa lebih apa ya, opsi-opsi yang bisa ngasih kontribusi gitu. Kenapa nggak diganti aja gitu sama Mainu atau enggak Zirkzee tadi gue bilang. Makanya di sini aneh sih. Dan oh ya, pas setelah skor 1-1 itu kan Amorim tuh malah masukin center back lagi gitu. Dua center back dia diganti, Yoro dan Luke Shaw diganti, dan dia masukin uh, Aiden Heaven dan Maguire. Apa gitu tujuannya kan? Itu tuh skor lagi satu sama. Kenapa malah masukin center back lagi gitu? Apa urgensinya? Emang Yoro dan Shaw ini bermasalah? Kan kemarin enggak. Mereka main oke-oke aja gitu. Malah masukin Heaven dan Maguire, apa gitu tujuannya? Kan aneh banget gitu. Dan please lah Morim ya, gue nih suka gitu, gue suka personality lu, dan gue juga suka cara lu handle pemain, tapi lu tuh kadang apa ya, pergantian permainnya itu suka nggak jelas banget. Makanya gue suka heran di sini sama Amorim tuh tentang pergantiannya. Jadi please please tolong dibenahi juga ya itu ya. Mungkin positifnya dari pertandingan kemarin itu yang gue lihat adalah
Leny Yoro ya guys, dan itu cuma Leny Yoro doang positifnya bagi gue. Yoro di lini belakang sangat-sangat solid, dan bisa dibilang kalau menurut gue dia kemarin mainnya tanpa celah ya guys, tanpa celah. Terus dia kemarin kelihatan juga banyak intercept-intercept, duel-duelnya pun dia menang terus gitu ya, dan clearance-clearance oke. Terus ada satu momen di mana sebelum dia pas corner itu ya, pas dia nyundul dan jadi gol, itu sebelumnya dia tuh beberapa menit sebelumnya itu dia posisinya last man di belakang. Kalau kalian inget juga kemarin nonton last man standing di belakang, dan ada satu pemain Fulham yang lagi nyerang, itu berhasil dia tackle dapat, dan itu benar-benar sih kalau kata gue luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia tuh masih muda gitu ya guys, tapi dengan dia menunjukkan kualitasnya kayak begitu, menurut gue dia udah mateng buat bisa main reguler di first team gitu ya guys, benar-benar reguler. Tiap minggu mungkin dia itu bisa, kalau misalkan nggak cedera kan benar-benar sangat-sangat apa ya, berpengaruh lah di lini belakang dia. Mungkin gua bisa bilang salah satu yang terbaik yang kita punya sekarang itu ya Yoro gitu di lini belakang. Makanya gua ngelihat Yoro ini sebagai satu-satunya yang positif gitu dari pertandingan kemarin. Seperti biasa gua bakal bahas juga quote-quote Amorim dari pertandingan kemarin ya, setelahnya untuk interview atau enggak dari presscon. Amorim bilang, setelah kami mencetak gol, kami justru lupa bagaimana seharusnya kami bermain. Dia ngekritik juga mentalitas pemain-pemainnya, eh, yang malah langsung bermain bertahan setelah unggul, kata dia gitu. Terus dia juga bilang yang seharusnya tetap menjalankan game plan seperti biasa, dia melihat para pemainnya terlalu ingin mempertahankan skor dan melupakan identitas tim yang seharusnya lebih agresif dan aktif menekan lawan. Terus dia juga bilang kalau tim ini harus mulai fokus pada apa yang harus dilakukan di lapangan. Dia ngerasa kalau pemain-pemainnya cuma memikirkan menang atau kalah. Mereka jadi lupa jalanin prinsip-prinsip dasarnya, seperti eh, penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan koordinasi antar lini. Karena kalau prinsip-prinsip dasar itu udah dilakukan dengan benar, hasil positif bakal datang dengan sendirinya, kata Amorim begitu. Dan dia juga nyinggung soal gagalnya penalti Bruno ya guys. Dia bilang kalau dia rasa Bruno tidak terbiasa gagal mengeksekusi penalti. Amorim menilai kegagalan Bruno bukan karena teknis, tapi karena beban mental yang tinggi yang memengaruhi fokus dan performanya, katanya gitu. Termasuk dalam momen krusial seperti penalti. Jadi sepanjang pertandingan Bruno kurang terlibat dan tidak sepenuhnya nyala di lapangan, katanya gitu ya guys. Gimana guys? Setuju nggak sama pernyataan-pernyataan Amorim itu? Dan ngomongin soal Amorim, gue kemarin baca ya, dan kayaknya udah banyak banget yang mulai apa ya, marah-marah ke Amorim gitu. Karena mempertanyakan lah ya gitu guys, tentang performanya sebagai pelatih United dari pertengahan musim kemarin. Orang-orang bilang kayak ini sebenarnya nggak cocok gitu, formasi 3-4-3, balik lagi aja udah ke 4-3-3, atau enggak orang-orang ngerasa ya ini udah, lalu jangan terlalu keras kepala, katanya ini di tengah nih nggak akan works Bruno Casemiro gitu, makanya harus coba cara lain gitu. Dan banyak juga yang nganalisis taktikal dari Amorim ini, pergerakan tanpa bolanya kayak gimana, pas nyerang gimana, bertahan gimana. Dan ya menurut gue wajar sih ya. Karena kemarin gue baca statistiknya, selama dia jadi pelatih United dari pertengahan musim kemarin, total udah 29 game. Tapi dia cuma bisa ngasih 28 poin buat United. Kayak kebayangkan itu 29 game, 28 poin, lebih banyak kan jumlah gamenya daripada poinnya. Makanya ya nggak heran orang-orang banyak yang marah sama dia. Cuma di sini kan kayak lu apa ya, lu emang nggak capek ya guys buat ngelihat lagi siklus-siklus pergantian pelatih gitu. Kalau gue sih udah capek guys. Kayak ntar pelatih baru karakter dia beda lagi, dan keinginan dia beda lagi, terus harus mulai adaptasi lagi. Itu kayak gue tuh udah sebenarnya udah capek banget kayak begitu-begitu guys, melalui hal-hal kayak begitu kan. Di sini tuh tujuannya Ineos itu rebuild katanya.
rebuild, dan orang yang dia percaya buat rebuild itu adalah Ruben Amorim. Jadi ya udah, ini tuh baru 2 pertandingan, ya oke lah, apa musim kemarin tuh emang hancur banget juga. Cuma kan kalau gue sih ngelihatnya ya udah, itu susah gitu di tengah musim mau merubah filosofi bermainnya gitu kan, dari yang awalnya 4 back ke 3 back itu yang nggak segampang yang lu kira gitu. Jadi ya udah, musim kemarin tuh gua kesampingan lah. Cuma kalau musim ini kan, musim ini juga baru dua. Ya memang kita juga belum menang gitu ya di sini. Satu kalah satu seri. Cuma kan ya udah, sabar gitu guys. Ya, emang ya balik lagi, lu nggak capek ngelihat kayak gitu ya, ngelihat pergantian pelatih, ntar drama-drama apa lagi, pelatih baru lagi apa. Kan di sini tuh dia baru setahun aja belum gitu. Sabar lah guys. Rebuild tuh nggak gampang, makanya kalau emang tujuannya rebuild, ya lu nya juga harus sabar, sebagai fans harus sabar. Gak bisa rebuild, namanya juga rebuild, ngebangun ulang. Ngebangun emang lu tiba-tiba langsung jadi rumah lu gitu kan, enggak. Sama Amorim juga nggak bisa langsung jadi ngebangun United yang sebagus itu gitu. Langsung apa ya, permainannya cakep atau permainannya langsung ngasilin trofi juara. Ya memang ada tim-tim yang bisa kayak gitu. Cuma kan di sini tuh posisinya United tuh beda gitu. Yang emang udah hancur banget, udah dari apa, board-boardnya dulu, Edward Ward, terus ownernya juga Glazers gitu kan nggak pada becus, terus transfer policy-nya juga dari dulu nggak dipikirin bener-bener gitu. Sekarang kan Ineos di sini udah lebih oke gitu ya guys. Makanya gua sih memilih untuk tetap bersabar ya guys. Meskipun memang gua juga ngerti kok frustasi gitu ya. Ngeliat MU tuh capek gitu tiap main, kayak mainnya tuh gak jelas gitu. Makanya di satu sisi ya gua paham frustasinya kayak gimana. Tapi di sisi lain kan harus dipikirin juga. Ini tuh tujuannya rebuild guys. Makanya di sini kuncinya adalah sabar ya guys ya. Udah, support aja terus, sabar-sabar. Ya pasti musim ini juga, ini kita baru 2 pertandingannya udah banyak apa ya, pro kontra gitu. Apalagi nanti ke depannya kan mungkin banyak lagi hal-hal lain yang bakal dilewatin. Jadi sabar aja guys, musim ini juga nggak akan berjalan mulus. Musim ini nggak akan berjalan mulus, dan musim selanjutnya juga nanti kita nggak tahu kayak gimana kan. Makanya kuncinya adalah sabar, oke? Dan match selanjutnya adalah Carabao Cup lawan Grimsby Town. Seperti yang gue bilang, support terus United, gak usah jadinya menebar negatif-negatif ya guys di fanbase-nya pun. Karena kalau terlalu overreact juga ya nggak baik lah guys. Kayak 2 pertandingan apa sih gitu. Sabar gitu. Kita nanti bisa evaluasi lagi setelah beberapa pertandingan. Entah itu tengah musim atau akhir musim nanti, yang jelas eh, memang keadaannya lagi begini ya. Pasti, sudah pasti banyak eh, hal-hal negatif ya datang di tim. Cuma makanya itu gue bilang, dari fans sendiri pun jangan nambah-nambah lagi. Support United terus, dan intinya balik lagi sabar. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja ya guys. Subscribe jangan lupa, like, share, komen juga ya guys, biar gua semakin berkembang, jadi support terus, oke? Mungkin segitu aja. Gua Arfian, and this is United Unfiltered. Bye bye.